Air beriak, tanda tak dalam. Air tenang, seperti berlian. Izinkan saya mengucap salam kepada penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Muhammad Nasruddin Afandi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas materi kelas 11, kajian Quran Surat An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan. Tebing tinggi Gunung Merapi, hati-hati saat mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari simak materi kali ini. Materi yang kita bahas kali ini yaitu kajian Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan. Apa saja sih yang akan kita bahas? Yaitu yang pertama, bagaimana cara kita membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf. Yang kedua, kita akan mengkaji ilmu tajwid yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Akan kita kupas tuntas semuanya hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam ayat tersebut. Yang ketiga, kita juga akan membahas asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat dari Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang keempat, kita akan membahas terjemahan dan isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Berikutnya, pengertian taat dan batasan-batasannya sesuai dengan isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dan yang terakhir, hikmah taat pada aturan dan akibat dari melanggar aturan. Baik, sebelumnya mari kita bersama-sama membaca ayat Quran Surat An-Nisa ayat 59 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf. Teman-teman semuanya dapat mengulang-ulang bacaan ayat ini dan dapat ditirukan sehingga bacaan dari teman-teman semuanya bisa benar. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Atiiullaha wa atiiur rasul wa unil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Demikianlah tadi cara membaca ayat dari Quran Surat An-Nisa ayat 59 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf. Selanjutnya, mari kita bahas hukum-hukum apa saja yang terdapat dalam ayat tersebut. Yang pertama, terdapat pada lafaz ya ayyuha. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Nah, dalam lafaz tersebut terdapat huruf mad berupa alif bertemu dengan hamzah pada kalimat kedua, pada awal kalimat kedua. Berarti mad ini disebut dengan mad jaiz mungfasil. Mad jaiz mungfasil dibaca kurang lebih 5 harokat bagi sebagian besar umat Islam di Indonesia.
Namun hukum sebenarnya membaca mad jaiz munfasil hukumnya adalah wenang. Membaca panjangnya hukumnya adalah wenang. Baik, kemudian allazina, ya. Pada lafaz berikutnya allazina terdapat ya sukun yang jatuh setelah kasroh. Artinya terdapat huruf mat berupa ya sukun. Nah, huruf mat ini disebut dengan mat tobingi yang dibaca panjang 2 harokat. Berikutnya ada lafaz amanu. Ya, lafaz amanu. Amanu atiu. Terdapat huruf mat berupa wawu sukun karena jatuh setelah dhammah, kemudian bertemu dengan hamzah pada kalimat berikutnya, pada awal kalimat berikutnya. Mat ini bernama mad jaiz munfasil sama dengan lafaz yang pertama tadi. Berikutnya ada ya sukun, ya. Ya sukun jatuh setelah kasroh. Ini juga mad tobingi sama pada lafaz sebelumnya. Kemudian ada lafaz Allah di situ, ya, dibaca tebal, Allah, ya. Ini bernama hukumnya namanya lam tafkhim, lam yang dibaca tebal, ya. Lam tafkhim, lam itu bisa dibaca tebal atau dibaca kasroh. Jika jatuh setelah harokat dhammah dan fathah maka dibaca tafkhim. Jika jatuh setelah harokat kasroh maka dibaca tipis. Kemudian pada lafaz berikutnya terdapat lafaz ar-rasul. Ar-rasul terdapat alif lam bertemu dengan ro. Lafaz ini adalah contoh dari hukum al-syamsiyah atau asy-syamsiyah. Wa ati'ur rasul, ya. Kemudian pada lafaz selanjutnya ada lafaz al-amr wa ulil amri. Terdapat alif lam bertemu dengan hamzah, maka disebut dengan al-qamariyah. Ciri-ciri dari al-qamariyah atau asy-syamsiyah membedakannya adalah ketika dibaca, jika al-qamariyah maka alif lamnya terbaca atau dapat didengar. Tapi ketika asy-syamsiyah maka alif lamnya tidak kita dengar atau tidak terbaca. Seperti lafaz ar-rasul, alif lamnya tidak terdengar, tidak terbaca. Berikutnya minkum, ada nun mati atau nun sukun bertemu dengan kaf. Berarti lafaz ini mengandung hukum tajwid ikhfa. Cara membacanya samar dan berdengung. Minkum, nah, seperti itu. Berikutnya ada ikhfa lagi. Fa in tanaza'tum. Lafaz berikutnya tanaza'tum fi syai'in. Terdapat huruf mim sukun bertemu dengan fa. Ini bernama idhar syafawi karena terdapat huruf mim bertemu dengan fa. Pengecualian bagi fa dan wawu pada idhar syafawi, ketika mim sukun bertemu dengan wawu dan fa, maka cara membacanya harus lebih jelas dibandingkan jika bertemu dengan huruf yang lain. Jadi contohnya seperti ini. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Nah, seperti itu. Jadi harus lebih jelas, namanya idhar syafawi harsyi. Selanjutnya terdapat lagi hukum ikhfa.
ada tanwin bertemu dengan huruf fa. Kemudian terdapat lagi lam tafkhim. Ada lafaz Allah. Ilallahi, karena jatuh setelah harokat fathah. Kemudian terdapat lagi asyamsiyah pada lafaz war-rasul. Kemudian secara bersambungan ada hukum ikhfa in kuntum. Dan kemudian adalah idhar syafawi, terdapat mim mati atau mim sukun bertemu dengan ta. In kuntum tu'minuna billah. Baik, selanjutnya billah. Nah, ini dibaca tarqiq karena jatuh setelah harokat kasroh. Kemudian wal yaumil akhir, ya. Dua lafaz ini wal yaumil dan al akhir sama-sama al qamariyah. Kemudian khairun wa ahsanu, khairun wa ahsanu. Nah, terdapat fathah domah tanwin bertemu dengan wawu. Berarti hukum bacaannya adalah idgham bihunah. Dibaca berdengung, memasukkan dengan dengung. Caranya khairun wa ahsanu ta'wila. Nah, kemudian ada wila. Ada ya sukun jatuh setelah kasroh, itu adalah mat tobingi. Dan yang terakhir wila ada fathah tanwin dibaca waqaf, maka disebut dengan mat iwad. Baik, jadi tanwin dibaca fathah panjang dengan panjang 2 harokat, disebut mat iwad. Ya, inilah tadi hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya, apa sih sebab-sebab turunnya ayat An-Nisa ayat 59 ini, Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini, yaitu memuat riwayat dari Imam Bukhari, dikemukakan bahwa turunnya Quran Surat An-Nisa ayat 59 berkenaan dengan diutusnya Abdullah bin Huzafah bin Qais oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin suatu pasukan. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kisah Abdullah bin Huzafah bin Qais ini menjadi sebab turunnya Quran Surat An-Nisa ayat 59. Karena adanya batasan taat kepada perintah pimpinan dan menolak perintah pimpinan untuk terjun ke dalam api. Saat itu mereka memerlukan petunjuk berkenaan dengan apa yang harus mereka lakukan, sehingga ayat ini turun memberikan petunjuk kepada mereka, yaitu apabila berbantahan atau berselisih pendapat, hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Selanjutnya, rangkaian perintah yang termaktub dalam ayat ini mendorong manusia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan tentram. Keadaan tersebut baru dapat terwujud jika setiap individu bersama komponen masyarakat lain mengedepankan ketaatan pada aturan, baik itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para rasul, dan tunduk kepada ulil amri, serta menyelesaikan segala problematika kehidupan berlandaskan pada tata nilai yang sudah digariskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam menafsiri ayat Al-Quran, memahami ayat Al-Quran tidak cukup hanya berdasarkan terjemah Al-Quran saja, tetapi harus berlandaskan kepada kitab-kitab tafsir yang muktabar. Apa itu muktabar? Yaitu kitab tafsir yang isinya sudah teruji kebenarannya. Baik,
Quran surat An-Nisa 59 yang tadi kita baca, ya, berikut terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasulullah, yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Lalu kira-kira apa sih isi kandungan dari ayat ini? Ayat ini memerintahkan kepada orang-orang beriman agar taat kepada Allah dan Rasulullah dan kepada para pemegang kekuasaan demi terciptanya kemaslahatan umum serta tercapai kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum yang seadil-adilnya. Ya. Di antara isi kandungan ayat ini yaitu yang pertama, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni perintah kepada orang beriman agar taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul serta kepada ulil amri dalam menyelesaikan problematika yang dihadapi berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang kedua, menaati perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perintah mengamalkan maupun meninggalkan larangan, karena perintahnya merupakan perwujudan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taat kepada perintah Allah itu sama saja dengan taat kepada perintah Allah, karena perintah Rasulullah itu bersumber dari perintah Allah. Seperti itu. Kemudian isi kandungan selanjutnya mematuhi juga aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu atau mereka yang berwenang menangani urusan kamu. Dengan catatan, ketaatan kepada ulil amri tersebut tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Isi kandungan berikutnya, jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, disebabkan tidak ada petunjuk yang jelas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada nilai-nilai dan jiwa Al-Quran dan Hadis dengan menggunakan ijtihad. Nah, jadi seperti itu. Jika terdapat perselisihan, maka dikembalikan kepada Al-Quran dan Hadis. Jika tidak ditemukan solusinya, maka dilakukanlah ijtihad. Kemudian isi kandungan yang terakhir, ketaatan itu meliputi taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Ketiga ketaatan itu tidak perlu dipertentangkan, tetapi dicari titik temunya, asalkan tidak menyalahi prinsip dan aturan yang ada. Sebagai upaya untuk memahami lebih jauh ketaatan, berikut ini kita jelaskan apa itu pengertian taat. Taat secara etimologis berasal dari kata ta'ah yang berarti tunduk melakukan perintah. Melalui pengertian ini, ketaatan mengandung unsur kesadaran dan adanya perintah yang diikuti. Jadi taat dan tunduk patuh kepada perintah itu dilakukan secara sadar dengan penuh kesadaran. Lalu apa sih batasan-batasan taat? Ya, apakah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sama dengan ketaatan kepada ulil amri? Tentu tidak. Ya. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah ketaatan yang mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Setiap orang beriman harus menaati Allah dan Rasul-Nya.
semua yang diperintahkan harus dikerjakan dan semua yang dilarang harus ditinggalkan. Tidak bisa ditawar. Beda halnya ketaatan kepada ulil amri, selama perintah dan aturan ulil amri tidak mengandung maksiat atau tidak melanggar aturan dari Allah, maka wajib patuh dan taat kepada ulil amri. Sebaliknya, jika aturan dan perintah ulil amri tersebut melanggar aturan dari Allah atau menerjang larangannya, maka aturan dan perintah ulil amri tersebut tidak perlu untuk ditaati. Baik, selanjutnya hikmah taat pada aturan. Ketika seseorang menaati aturan yang ada, pasti akan mendapatkan hikmahnya. Setiap sendi kehidupan itu pasti memiliki aturan-aturan agar kehidupan itu berjalan dengan baik, dengan teratur. Contoh sebagai warga masyarakat, maka dalam warga masyarakat tersebut pasti ada aturan yang sudah disepakati bersama, baik tertulis atau tidak tertulis. Dalam kehidupan sebagai siswa misalnya, di sekolah, kehidupan sekolah, setiap sekolah pasti memiliki tata tertib bagi siswa atau tata tertib bagi seluruh warga sekolah, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik untuk meraih tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Sebagai warga negara misalnya, negara memiliki undang-undang sebagai rambu-rambu, sebagai pedoman bagi warga negara, bagi rakyat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak saling berbenturan kepentingan antar warga negara dan antar siapapun dalam negara tersebut. Ya. Berikut ini contoh dari hikmah taat pada aturan pada gambar yang pertama, yaitu seorang anak yang meraih juara kelas. Ya, untuk mendapatkan juara kelas pastinya tidak mungkin kalau tidak taat aturan, atau setidaknya pribadi tersebut pasti lebih taat kepada aturan dibandingkan teman-teman yang lainnya, sehingga dia bisa mendapatkan prestasi tersebut. Kemudian pada gambar kedua terdapat gambar para mahasiswa yang merayakan kelulusan. Ya. Jadi untuk dapat lulus dalam ujian, ya, tidak harus mahasiswa, pelajar pun siswa juga sama. Maka pelajar atau mahasiswa tersebut pasti harus menaati aturan-aturan yang ada sehingga dapat lulus ujian. Dan gambar yang ketiga yaitu terdapat gambar yang menunjukkan seorang pengusaha yang sukses, ya. Di situ dia memegang uang yang banyak, bahkan uangnya ditaburkan ke atas. Nah, itu artinya sepertinya dia sedang sangat bahagia karena kesuksesannya. Nah, pengusaha untuk sukses juga harus taat pada aturan, ya. Jika pengusaha tidak taat pada aturan, maka hampir tidak mungkin dia akan sukses. Ya, pastinya seperti itu. Contoh, misal seorang pengusaha yang asal-asalan saja, ya, menggelontorkan modal begitu besarnya tapi tanpa perhitungan, tanpa kajian, tanpa mengkaji konsumennya, minat konsumen apa kira-kira di daerah tersebut gitu. Terus kemudian produk itu setelah diproduksi menjadi barang jadi siap untuk dijual, kira-kira harganya berapa. Nah, itu juga perlu kajian supaya tidak rugi. Nah, tentu seorang pengusaha harus mematuhi aturan-aturan yang ada sehingga dia dapat
meraih kesuksesan. Nah, ini adalah 3 contoh dari hikmah taat pada aturan. Lalu kira-kira adakah akibat dari melanggar aturan? Contohnya ya. Di sini saya juga sudah menghadirkan 3 contoh akibat dari melanggar aturan. Pada gambar yang pertama ya, terdapat 2 siswa yang ditangkap oleh Satpol PP. Kenapa bisa 2 siswa ini ditangkap Satpol PP? Tentunya jika 2 siswa tersebut mengikuti pembelajaran di sekolah, ya tidak mungkin akan ketangkap Satpol PP. Jika dia ditangkap Satpol PP, pasti mereka sedang berada di luar lingkungan sekolah. Maka ditangkap, terkena razia untuk dibina. Nah, untuk gambar yang kedua, ada seorang pengendara motor yang ditilang polisi. Ya. Kemungkinan pengendara motor tersebut sudah melanggar aturan, mungkin berupa surat-surat yang tidak lengkap seperti STNK motor, terus kemudian mungkin tidak memiliki SIM, surat izin mengendara. Dan yang ketiga, gambar yang ketiga adalah konferensi pers dari Ketua KPK dalam penangkapan tersangka korupsi. Nah, dari ketiga contoh ini semuanya adalah diakibatkan dari melanggar aturan yang ada. Seorang siswa tentunya seharusnya berada di sekolah selama jam belajar. Nah, ketika tidak berada di lingkungan sekolah, sudah dapat dipastikan bahwa siswa tersebut sedang melanggar aturan sekolah, karena tidak mungkin sekolah memiliki aturan yang membebaskan siswanya untuk berkeliaran di luar lingkungan sekolah, kecuali jika siswa tersebut mendapatkan perintah dari gurunya, dan mungkin hal itu bisa dibuktikan dengan surat dispensasi. Begitu. Jika siswa tersebut ditangkap, artinya mereka tidak bisa menunjukkan surat dispensasi dari sekolah, sehingga ditangkap oleh Satpol PP. Nah, kemudian terjaring razia seorang pengendara motor mendapatkan tilang oleh polisi yang melakukan razia. Tentu saja hal ini juga pasti diakibatkan adanya pelanggaran aturan berlalu lintas dari pengendara tersebut ya. Dan gambar yang terakhir itu tersangka korupsi yang ditangkap oleh KPK. Nah, ini adalah pelanggaran aturan yang sangat fatal sekali. Kenapa? Karena sudah pasti ketika berurusan dengan KPK berarti korupsi yang dilakukan adalah korupsi dari uang negara. Uang negara berarti adalah uang rakyat ya. Ini menjadi sebuah kejahatan besar dalam sebuah negara. Kenapa? Karena rakyat Indonesia masih banyak sekali yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan. Nah, seperti itu. Itulah tadi materi yang kita bahas pada kali ini, yaitu kajian Quran Surat An-Nisa ayat 59. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ya Fatah, ya Alimu, ya Qadir, ya Basiru, ya Qadir, ya Rafi'u, ya Mu'iz, ya Mudillu, ya Sami, ya Bashiru, ya Hakam, ya Adlu.